channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara sekalian pada pagi hari ini. Kami dari My Salva Podcast Gereja Balak Selamatan Korok 4 Saudara Surabaya menyapa saudara untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam perenungan kita bersama. Kami percaya bahwa saat persekutuan kita di dalam Tuhan, maka ada kekuatan, ada berkat, ada pengharapan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Ada satu pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dan nyatakan sebagai iman kita kepada Tuhan bahwa kita mau cinta Tuhan di sepanjang hidup kita. Layakan
Kita satu dalam doa. Pujian ini menjadi pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan selamanya. Meskipun dalam hidup kami ada badai, ada topan, ada keadaan-keadaan yang menakutkan. Tetapi biarlah kami tetap cinta kepada Tuhan. Tetap ikut Tuhan dengan setia. Sebab Engkau Bapa dalam hidup kami. Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menolong dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman Tuhan. Buat kami memahami dan mengerti setiap apa rencana Tuhan atas hidup kami. Berfirmanlah sebab kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan bagian firman yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dengarkanlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman dan yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, di sepanjang waktu ini saudara yang mengikuti My Salva Podcast, maka kita akan terus diingatkan dari Mazmur 23 dalam setiap bagiannya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Karena Dia gembala yang baik, maka kita diminta untuk selalu mendengarkan suaranya. Karena Dia gembala yang baik, maka kita diarahkan untuk selalu memiliki hidup yang berserah pada tuntunannya. Karena Dia adalah gembala yang baik, maka Tuhan memanggil kita untuk selalu memiliki fokus kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan itu adalah gembala yang baik, maka pertanyaannya adalah Tuhan yang mana? Tuhan yang manakah yang menjadi gembala yang baik dalam kehidupan ini? Sebab kita mengetahui bahwa ada banyak orang yang mengajarkan tentang Tuhan di dalam keyakinannya. Ada banyak orang yang bercerita, bahkan memberitahu bahwa mereka adalah Tuhan. Mereka adalah juru selamat. Bahkan dalam bagian firman Tuhan, misalnya dalam Matius 13 ayat 21, firman Tuhan mengingatkan setiap orang yang percaya agar berhati-hati, agar waspada, sebab firman Tuhan berkata bahwa kamu akan mendengar di sana ada orang yang berkata bahwa Mesias ada di sini. Bahkan di tempat lain yang berkata bahwa Mesias ada di situ. Tapi firman Tuhan mengatakan waspadalah, sebab mereka adalah juru selamat atau Mesias atau Tuhan yang palsu. Oleh sebab itu dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesus memperkenalkan dirinya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa gembala yang benar, gembala yang baik itu adalah dirinya sendiri yang menuntun, yang membimbing kita, bahkan memberikan keselamatan bagi kita. Mungkin ada di antara saudara yang kemudian mendengarkan perenungan ini dan mulai bertanya bahwa mengapa kita perlu ikut Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita.
Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bahwa kita perlu mengikuti Yesus, sang gembala yang baik itu dalam hidup kita. Yang pertama, karena Yesus mengajar dan menuntun kita tentang hidup yang benar. Yesus itu mengajar dan menuntun kita tentang hidup yang benar. Saudara perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Saudaraku, dalam bagian ini Yesus sedang menunjukkan perbedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Gembala yang baik itu adalah gembala yang menuntun, yang menjaga, yang mengarahkan kawanan ternak gembalaannya untuk pada hal yang benar, pada hal yang baik, untuk menjalani hidup ini dengan benar. Mengapa kita perlu mengikuti Yesus menjadi gembala yang baik dalam hidup kita? Karena Yesus itu mengajar dan menuntun kita tentang hidup yang benar. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan membenci. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan membalas orang yang melakukan yang jahat kepada kita. Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama, sekalipun mereka berbeda keyakinan, berbeda suku, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Dan itu yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai gembala yang baik. Dia tidak mengajarkan kepada kita untuk membenci orang yang berbeda dengan kita. Dia tidak mengajarkan kepada kita untuk memusuhi orang yang tidak sama dengan kita. Karena itu kita perlu mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Karena dia mengajar dan menuntun kita tentang hidup yang benar di dalam kehidupan ini. Saudaraku, bagian ini pun mengingatkan kita, jika ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang gembala atau sebagai seorang pemimpin umat, tetapi kemudian mengajarkan tentang kebencian, tentang kemarahan, maka dia bukanlah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, yang mengajarkan kita hidup yang benar, yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan mengasihi dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita? Yang kedua adalah karena Yesus sang gembala itu adalah gembala yang rela berkorban bagi kita. Gembala yang rela berkorban bagi kita. Perhatikan dalam ayat ke-11 bagian firman Tuhan tadi. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya, yang mau berkorban bagi kita. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa sebagai kawanan domba gembalaan Tuhan, seringkali kita ini tersesat, seringkali kita ini jatuh dalam dosa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita terbelenggu, terpenjara dalam dosa itu. Tetapi sang gembala agung itu, yaitu Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia. Dia mendapati kita terbelenggu di dalam dosa. Dia tidak meninggalkan kita dalam situasi itu. Tetapi yang ia lakukan adalah dia membebaskan kita dari penjara dosa. Dia menyelamatkan kita. Dan untuk membebaskan dan menyelamatkan kita, Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa-dosa kita. Karena itu saudaraku, inilah satu pengajaran yang sangat meneguhkan iman kita, bahwa kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik, yang mengasihi kita, dan kasihnya itu ditunjukkan dengan ia rela berkorban bagi kita. Dan yang ketiga saudaraku, mengapa kita perlu mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita? Yang ketiga adalah kita mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita adalah karena di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada anugerah yang kita terima. Hanya di dalam Yesus ada anugerah yang kita terima. Ayat yang ke-16 pembacaan firman Tuhan tadi berkata, aku juga mempunyai domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan anugerah kepada kita
Sekalipun seringkali kita jatuh, seringkali kita juga tersesat, seringkali juga kita menjadi domba yang salah arah dalam hidup kita. Tetapi anugerahnya tetap bahwa Dia adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini dalam ayat ke-16, Yesus berkata, "Aku juga mempunyai domba-domba yang lain." Saudaraku, apa yang dimaksud dengan domba-domba yang lain di sini? Domba-domba yang lain di sini adalah mungkin adalah seorang suami yang tidak menjadi berkat bagi keluarganya, yang tidak mengasihi istri dan anak-anaknya. Tetapi dia rindu untuk dipulihkan. Domba yang lain di sini mungkin adalah seorang yang hidup dalam kesendirian, yang tidak pernah datang untuk beribadah, tidak pernah datang untuk berbakti kepada Tuhan, tetapi merasakan ada sebuah kekosongan di dalam hidupnya. Domba yang lain yang dimaksudkan di sini adalah saudara dan saya yang seringkali tidak taat sama Tuhan, yang seringkali bukannya mendekat tetapi malah menjauh kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa ada anugerah bagi kita ketika kita mau datang kepadanya, mau memberi hidup kita untuk mengalami penggembalaannya. Maka kita akan melihat hidup kita dipulihkan, dikuatkan, dan dibaharui lagi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, maukah engkau berikan hidupmu untuk Yesus gembalakan? Maukah engkau pagi ini datang secara pribadi dan berkata, "Tuhan, saya telah begitu lama meninggalkan Tuhan, tapi pagi ini saya mau menyerahkan hidup saya untuk digembalakan oleh Tuhan." Maukah engkau sebagai suami, engkau mungkin sebagai istri datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, pakai saya untuk menjadi berkat dalam rumah tangga, bagi suami, bagi istri, bahkan bagi anak-anak saya." Yesus adalah gembala yang baik di dalam hidup kita. Dia gembala yang baik karena Dia mengajar dan menuntun kita tentang hal yang benar. Dia gembala yang baik karena Dia adalah gembala yang rela berkorban bagi kita. Dia gembala yang baik karena hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus ada anugerah tersedia bagi kita. Oh, doa saya bagi siapapun saudara yang mendengarkan suara ini, saudara mengalami kasih Tuhan, mengalami hidup yang dijamah dan digembalakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui perenungan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kami diingatkan sebuah kebenaran yang sangat penting, bahwa gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur sebab di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam Yesus ada pemulihan. Sebab Engkau gembala yang menuntun kami. Engkau gembala yang rela berkorban bagi kami. Engkau gembala yang selalu menerima dan memberikan anugerah kepada kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di Korop 4 Surabaya, atau setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan perenungan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melawat hidup mereka. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam setiap keadaan mereka. Apapun pergumulan, tantangan, atau apapun yang sedang mereka doakan, gumuli pada hari ini, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan menjawab setiap doa-doa yang mereka panjatkan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini bahkan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Terus pimpin kami, terus gembalakan kami, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Apapun keadaan yang ada di hadapan kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat lalui segala perkara. Ini doa kami, terpuji, termulialah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap jalani hidup kita dengan terus percaya bahwa Tuhan menolong kita. Dia gembala yang baik yang memberkati kita senantiasa. Haleluya.
My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran